Hai semua, nama saya Arif Batra dari program studi Ilmu Sejarah UI 2018. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pergolakan Jerman pada 1918 hingga 1920. Perang Dunia Pertama membawa banyak penderitaan bagi banyak negara di dunia, tak terkecuali dengan Jerman yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Perang Dunia ini. Perang tersebut membawa banyak masalah bagi negara Jerman sendiri. Banyaknya pria yang dikirimkan ke medan perang membuat banyak sawah dan peternakan yang harus digarap oleh mereka, tapi jadi tidak terurus karena perang tersebut. Perang juga membuat segala sesuatunya dikhususkan untuk perang, baik itu sandang, pangan, maupun industri, membuat kebutuhan sipil jadi kurang diperhatikan dan terbengkalai. Tambah lagi, dengan adanya blokade ekonomi oleh Inggris di sekitar perairan Jerman, membuat kebutuhan untuk dalam negeri Jerman sendiri semakin sulit untuk didapatkan. Keadaan di front depan juga tidak lebih baik. Kekalahan yang dialami Jerman membuat pemikiran optimistik dan para prajurit menjadi sebaliknya. Pada Agustus 1918, tentara Jerman malah dipukul mundur oleh sekutu dari wilayah mereka kuasai. Hal ini semakin mengguncang moral prajurit-prajurit Jerman. Mengingat selama 4 tahun lama perang, mereka tidak pernah dipukul mundur setelah ini. Bahkan Jenderal Erich Ludendorff, Panglima Angkatan Darat Jerman, menyatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai The Black Day of German Army, atau hari kelam bagi tentara Jerman. Keadaan ini membuat banyak politisi dan petinggi di Jerman, yang kebanyakan dari pihak sosialis, serta beberapa jenderal dan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Jerman, untuk membuat perdamaian mengadakan senjata kepada pihak sekutu, karena kekalahan itu tidak bisa dielakkan, dan untuk menghindari Jerman dari kehancuran total. Namun, beberapa jenderal dan perwira Jerman yang tidak bisa melihat kenyataan tidak setuju dan menganjurkan untuk perang hingga titik darah penghabisan. Para serdadu yang ingin melihat bahwa kekalahan di depan mata memutuskan untuk melakukan desersi dengan cara meninggalkan front depan atau menyerah kepada pihak sekutu. Namun kondisi ini tidak dapat dibiarkan oleh para perwira mereka, di mana para perwira ini menghukum bahkan menembak mati para desertir ini. Hal ini membuat para prajurit dan perwira saling bersih tegang, bahkan saling berperang di antara bersama antara Jerman. Peristiwa desersi besar-besaran terjadi pada akhir Oktober 1918, di mana Admiral von Hipper dan Admiral Hatfield berencana untuk melakukan tangan terakhir terhadap Angkatan Laut Inggris dengan mengorbankan kekuatan angkatan laut yang mereka punya, baik material maupun personil. Tentu saja, ini ditolak oleh para pelaut yang bosan dengan perang dan menginginkan perdamaian. Ini membuat para pelaut tersebut memberontak terhadap atasan mereka. Akhirnya, untuk memadakan pemberontakan, para pelaut ini ditangkap dan ditahan. Melihat rekan-rekannya ditahan, para pelaut yang lain tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap perwira mereka untuk membebaskan lawan mereka. Bahkan, mereka berhasil menguasai kota Kiel pada 4 November 1918 dan membentuk apa yang disebut dalam pekerjaan prajurit yang dialami oleh revolusi Bolshevik di Rusia pada saat yang sama. Peristiwa ini juga membawa dampak yang sama di wilayah utara Jerman, seperti Hanover, Hamburg, dan Bremen. Namun saat negosiasi yang cukup lama, akhirnya pada konflik ini berhasil diselesaikan. Meskipun begitu, jalan untuk sebuah revolusi yang berdarah di Jerman telah dimulai. Peristiwa lain yang serupa, namun tidak berkaitan, terjadi di bagian selatan negara Jerman, di mana Kurt Eichner, seorang politisi dari Sosialis Independen, mengumumkan pendirian Republik Rakyat Bavaria di kota Munich pada 7 November 1918. Perasaan revolusi juga mulai menyebar ke daerah-daerah lainnya di Jerman. Terlebih lagi, dengan bebasnya Karl Liebknecht pada Oktober 1918 dan Rosa Luxemburg pada November 1918, di mana kedua orang ini merupakan pimpinan gerakan komunis di Jerman yang mendirikan gerakan Spartakis yang menentang kebijakan perang militer Jerman, di mana mereka menginginkan munculnya monarki dan berdirinya Republik Soviet seperti yang terjadi di Rusia. Meskipun sudah ada pembicaraan mengenai gencatan senjata, namun Presiden Amerika saat itu, Presiden Woodrow Wilson, menginginkan Jerman harus bersih dari unsur dinasti Hohenzollern, yang berarti Kaisar Wilhelm II, Kaisar Jerman saat itu, harus turun tahta dan pemerintahan baru harus secepatnya ditegakkan sebelum senjata diberlakukan.
Pada awalnya, Kaisar tidak ingin turun tahta. Namun, setelah diberitahukan oleh Kansler Jerman, Pangeran Maximilian von Baden, dan Panglima tertinggi Angkatan Senjata Jerman, Marskal Paul von Hindenburg, akhirnya, sang Kaisar bersedia untuk turun tahta dan pergi mengasingkan diri ke Belanda. Namun, timbul permasalahan baru. Bagaimana bentuk negara yang akan dibentuk setelah ini? Seorang politisi dari Partai Sosial Demokrat, Friedrich Ebert, menginginkan sebuah monarki konstitusional seperti di Inggris. Namun seorang politisi Sosial Demokrat lainnya, yakni Philipp Scheidemann, mendengar kabar bahwa Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg sedang berusaha melakukan revolusi komunis dan membentuk sebuah republik Soviet di Jerman, di mana hal ini bertentangan dengan kepentingan para petinggi politik dan militer di Jerman. Akhirnya, pada 9 November 1918, Scheidemann memproklamirkan berdirinya Republik Jerman dari balkon gedung Reichstag. Ini bertepatan dengan pengumuman mundur Kaisar Wilhelm oleh Kansler Max von Baden, serta pengunduran dirinya sebagai Kansler Jerman. Sebuah Republik Jerman yang baru sudah diproklamirkan. Namun meskipun begitu, pihak militer sesungguhnya tidak setuju dengan republik ini. Mereka sendiri menginginkan sebuah negara di mana militer menjadi bagian sendiri dan tidak di bawah kendali pemerintah sipil. Bahkan, mereka yang militer menjadi salah satu kekuatan di politik di negara Jerman. Namun, melihat bahaya bolshevisme yang membayangi Jerman, akhirnya pihak militer memilih berkompromi dengan pihak Sosial Demokrat dan bersama-sama tiga pihak komunis bertujuan mereka untuk mendirikan negara Soviet di Jerman. Dengan berdirinya Republik Jerman, maka masalah untuk senjata-senjata sudah teratasi. Akhirnya, pada tanggal 11 November 1918, senjata-senjata ditandatangani di hutan Compiègne, Prancis, antara pihak Jerman dan pihak Sekutu. Namun, ini bukanlah sebuah akhir, dan karena awal dari masalah-masalah yang timbul di dalam negeri Jerman sendiri. Pada Desember 1918, Partai Komunis Jerman terbentuk. Dari sini, mereka mulai melancarkan gerakan dan demonstrasi di pemerintah, di mana Liga Spartakis dan Dewan Pekerja dan Prajurit semakin militan dalam melakukan aksinya. Sungguhnya, Rosa Luxemburg belum menghendaki revolusi secara terbuka, sebelum mereka benar-benar mendapatkan dukungan dari rakyat Jerman. Namun, para revolusioner radikal itu tidak dapat membuat kondisi dan cenderung memiliki pikiran yang anarkis utopis yang membuat rencana Luxemburg menjadi gagal. Pemberontakan bersenjata pecah pertama kali pada akhir Desember 1918, di mana divisi pelaut rakyat yang dikontrol oleh kaum Spartakis melakukan pembentukan terhadap wilayah Wilhelm Strasse dan menerobos masuk ke istana kansler dan memutus jaringan teleponnya. Pasukan pun dikirimkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun, mereka dengan mudah dikalahkan dan mereka yang bertahan. Mereka menuntut untuk membubarkan tentara reguler dan menggantikannya dengan tentara rakyat. Pihak militer tidak terima dengan tuntutan tersebut dan menuntut pemerintahan Ebert yang menjadi presiden Republik Weimar, buatan untuk Republik Jerman saat itu, agar menumpas para anarkis revolusi Bolshevik. Pemerintah menuntut perintah ini dan menunjuk Gustav Noske sebagai Menteri Pertahanan Nasional. Dengan segera, Noske mengirim pasukan di bawah pimpinan Jenderal Lewis dan para pemberontak itu berhasil dikalahkan. Pada tanggal 5 Januari 1919, dimulailah akan disebut peristiwa tahun baru, di mana para kaum Spartakis terus ke jalan, dan banyak dari mereka buah senjata untuk melakukan sebuah revolusi. Peristiwa ini juga dikenal dengan nama pemberontakan Spartakis. Pada siang hari itu juga, mereka berhasil menduduki gedung berita Forward dan segera menimbulkan kegaduhan di kota Berlin. Saat ini, Presiden Ebert memerintahkan Noske yang kepala staf angkatan bersenjata Jerman, Wilhelm Brunner, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Berlin. Keesokan harinya, 6 Januari 1919, Noske dengan pasukan Freikorps-nya, yakni kelompok paramiliter Jerman yang berisi veteran perang dan sukarelawan anti komunis, mulai melakukan serangan balik. Mereka mulai dengan menyerang kantor berita Forward dan berusaha membuat mereka menyerah. Namun perlawanan masih belum bisa dipatahkan. Pada 11 Januari, bala bantuan datang dari luar Berlin dan mulai membalikkan keadaan. Keesokan harinya, 12 Januari,
Pasukan Freikorps berhasil menghancurkan sisa kekuatan utama Spartakis. Dan selama 3 hari berikutnya, ke-3.000 pasukan Freikorps berhasil menguasai pusat kota Berlin dan plaza kota Berlin. Pada 15 Januari, Karl Liebknecht dan Lord Salzburg berhasil ditangkap dan kemudian mereka dieksekusi di Taman Tiergarten. Dengan hilangnya 2 tokoh kunci dalam revolusi ini, maka perlawanan secara resmi berakhir, dan pihak Republik dan militer berhasil meraih kemenangannya atas kelompok Bolshevik komunis di atas Berlin. Namun, setelah gagalnya pemberontakan komunis di Berlin, bukan berarti kondisi di negeri Jerman menjadi normal kembali. Selama Januari hingga Februari 1919, pemerintah Jerman mengirimkan para prajurit Freikorpsnya untuk menumpas pemberontakan yang ada di seantero negeri Jerman. Namun, perkara revolusi ini belum berakhir. Saat Freikorps bergerak memadamkan pemberontakan di seantero negeri Jerman. Di daerah bagian Bavaria, negara modern Soviet Rusia berdiri di bawah pimpinan Kurt Eisner. Tapi, pada 21 Februari 1919, seorang pemuda nasionalis, Konarko, membunuh pemimpin negara Bavaria tersebut saat perjalanannya ke parlemen Bavaria. Kemudian, seorang petinggi sosialis demokrat Bavaria, Johannes Hoffmann, mengambil alih pemerintahan dan melanjutkan perjalanan pemerintahan di wilayah Bavaria. Setelah sebulan lebih berjalannya pemerintahan, para petinggi negara Bavaria mendengar kabar berdirinya negara Soviet di Hungaria, di bawah pimpinan Bela Kun. Ini membuat mereka ingin melakukan serupa di Bavaria. Akhirnya, pada 6 April 1919, bendera Republik Soviet Bavaria yang dipimpin oleh R. Toller yang berkedudukan di Munich. Sebuah republik komunis menggantikan Republik Rakyat Bavaria yang didirikan oleh Eisner pada November 1911 lalu. Tapi, Hoffmann tetap ingin mempertahankan pemerintah sebelumnya dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Bamberg, selatan Bavaria. Kemudian, terjadi persaudara antara pihak Toller dan Hoffmann. Pasukan yang dikerahkan Hoffmann kalah melawan pasukan Toller. Namun, Hoffmann melakukan perjanjian dengan pihak Freikorps dan menjanjikan akan memberikan tambahan pasukan pada pihak Freikorps. Akhirnya, pada 1 Mei, pasukan yang didatangkan dari Prusia dan Württemberg bersama sukarelawan dari Bavaria bergerak menuju Munich. Pertempuran yang keras dan brutal terjadi pada hari itu, dan pada 2 Mei, pasukan gabungan tersebut berhasil mengusir pasukan komunis dan menguasai kota Munich. Dengan kalahnya Kaum Soviet, membuat pemerintah di Bavaria dikembalikan pada Hoffmann, dan negara bagian Bavaria ini berhasil ditabilkan keamanannya. Tidak berselang lama, setelah perjanjian Versailles, negara bagian Bavaria menjadi bagian dari pemerintah Republik Weimar. Namun di sini tidak membahas lebih lanjut mengenai perjanjian Versailles. Namun, pemberontakan tidak hanya dilakukan oleh pihak komunis atau kiri saja. Pihak militer dan golongan kanan pernah melakukan usaha untuk mengkudeta atau putsch dalam bahasa Jermannya pemerintah yang sah saat itu. Putsch ini dilakukan untuk mengubah struktur pemerintahan dengan memberikan keleluasaan terhadap militer dan pihak pro-monarki dalam pemerintahan. Ini bermula ketika Menteri Pertahanan, Noski, ingin merekonstruksi dan mereorganisir Tentara Nasional atau Reichswehr dengan cara membubarkan beberapa kelompok tentara agar jumlah tidak banyak dan mudah dikontrol. Awalnya, Noski ingin membubarkan 2 brigade marinir, yakni Brigade Marinir Lowenfeld dan Brigade Marinir Erhard. Pasukan ini merupakan salah satu pasukan elit dan pasukan Freikorps. Namun komandan mereka, Kapten Hermann Erhard, menolak rencana itu. Jenderal Walter von Lüttwitz, komando pasukan reguler di Berlin, mengatakan pada mereka dia tidak akan menerima kehilangan unit elit seperti mereka. Beberapa perwira Lüttwitz merasa takut dengan penolakan terbuka terhadap otoritas pemerintahan ini dan mencoba menengahi dengan mengadakan pertemuan antara Lüttwitz dan para pemimpin utama di Berlin. Noski kemudian memindahkan Brigade Marinir dari komando Lüttwitz dan menugaskannya kepada pimpinan Angkatan Laut dengan harapan bahwa mereka akan membubarkan tersebut. Lüttwitz mengabaikan berita itu, tetapi menyetujui pertemuan dengan Presiden Ebert yang diserahkan oleh stafnya. Namun,
Pertemuan yang diadakan pada 10 Maret itu tidak membuahkan hasil yang menguntungkan bagi Ebert maupun Nazi. Bahkan, Lutwitz berencana akan melakukan tindakan lebih jauh lagi, yakni menguasai Berlin dengan kekuatan militer. Pada 12 Maret 1920, pasukan yang dikomandai Erhard mulai bergerak menuju Berlin. Dalam situasi ini, pihak Reichswehr, militer Jerman, tidak lakukan apapun, karena beberapa perwira, bahkan Jenderal von Seck, pimpinan dari Reichswehr, menganggap bahwa bertempur antara sama militer merupakan suatu hal yang haram untuk dilakukan. Bahkan, unit militer ada yang bergabung dengan pasukan Erhard, terutama pasukan dari wilayah Prusia atau Jerman bagian timur, dan dengan cepat mengambil alih pusat pemerintahan di Berlin. Segera setelah mereka menguasai keadaan, Jenderal Lutwitz dan Wolfgang Kapp, pemimpin dari pos ini, mendirikan pemerintahan sementara, di mana Kapp menjadi kanselir. Pada keesokan harinya, 13 Maret 1920, pemerintah menyerukan agar kepada para buruh yang bekerja untuk melakukan pembukaan umum dalam rangka melawan putsch yang sedang berlangsung di Berlin. Pembukaan umum mulai dilakukan pada 14 Maret 1920 dan dengan cepat disambut oleh para pekerja dan buruh yang mengecam tindakan putsch tersebut. Cara ini efektif. Kegiatan ekonomi dan hari-hari lumpuh. Dengan waktunya negara, Kapp dan Lutwitz tidak dapat memerintah. Di Berlin sendiri, komunikasi antara militer hanya melalui buruh. Sejak beroperasi mengalami kemacetan dan tidak ada surat kabar. Dengan tuntutan-tuntutan dan melihat akan gagalnya gerakan mereka, akhirnya putsch runtuh pada 17 Maret. Akhirnya, pemerintah melakukan negosiasi serta mereshuffle kabinet dan para pelaku putsch mendapatkan amnesti dari pemerintah. Di saat yang bersamaan, dengan kudeta tersebut, para pekerja di Duisburg yang melakukan pembukaan umum ini memanfaatkan kesempatan dan justru melakukan sebuah pemberontakan baru. Setelah masalah kudeta di Berlin selesai, pemerintah Weimar mengirimkan Reichswehr untuk menumpas pemberontakan. Balik ke kekuatan pasukan membuat militer Jerman menjadi kesulitan. Baru pada 12 April 1920, pemberontakan berhasil dipadamkan dengan pertempuran yang ganas dan berdarah. Dapat disimpulkan, setelah Perang Dunia Pertama ini, kedamaian diimpikan tidak dengan terwujud. Banyak negara di Eropa yang mengalami pergolakan dan kekacauan, tak terkecuali dengan Jerman, negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama ini. Jika untuk mewujudkan negara yang stabil dan aman, tidak serta-merta didapatkan oleh Jerman. Negara ini harus mengalami revolusi udara dan kudeta dalam perjalanannya menuju negara yang ideal dan didambakan oleh rakyat Jerman. Namun di sisi lain, revolusi dan kudeta ini membuat jalan bagi sejarah kelam dalam sejarah negeri itu sendiri, yakni Hitler dengan Nazismenya, di mana Hitler menganggap komunis dan pihak yang menandatangani gencatan senjata pada tahun 1915 sebagai biang keladi dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama ini dan kerusuhan di Jerman setelah usainya perang. Putsch yang dilakukan oleh militer juga menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh nasionalis radikal dalam negeri Jerman, dan pada akhirnya dari mereka mendukung Hitler agar dia bisa menyerang puncak kekuasaan dan mengembalikan kejayaan negeri mereka seperti sebelum terjadinya perang. Itu tindakan yang akhirnya justru menjerumuskan Jerman pada perang baru dan sekali lagi kehancuran negara mereka.